Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Ya, kembali lagi di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD ya. Nah, yuk kita langsung saja belajar. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang arti penting sikap tolong-menolong. Nah, apakah kalian pernah melihat teman yang sedang mengalami kesulitan? Ya, tentunya kalian pernah melihat teman yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian, bagaimana sikap kalian? Nah, tentu sikap kalian ketika melihat teman yang sedang mengalami kesulitan, pasti kalian ingin membantunya, ya. Kalian ingin menolongnya. Nah, terkait tentang menolong. Menolong. Apa itu menolong? Menolong artinya memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, seperti contoh pada gambar, di sini ada anak yang terjatuh, kemudian kesulitan untuk berdiri. Nah, tetapi ada temannya yang membantu untuk temannya ini yang tadi jatuh untuk berdiri. Nah, jadi memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, itu menolong, ya. Oke. Kemudian, tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Seperti terlihat pada gambar, di sini semisal kita namakan di sini Rudi, ya. Kemudian yang jatuh namanya Adi. Nah, si Rudi membantu si Adi untuk berdiri ketika si Adi ini jatuh dari bermain sepatu rodanya. Nah, mereka mencoba berdiri, mereka bekerja sama, ya, bekerja sama sama orang yang sedang ditolong. Yang ditolong itu si Adi, yang menolong si Rudi. Mereka bekerja sama untuk si Adi ini supaya berdiri, ya. Jadi tolong menolong itu saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Nah, kemudian dalam tolong menolong itu kalian tidak boleh pilih kasih, ya. Tolong menolong dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, ya. Jadi apabila ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, sebaiknya kita tolong. Oke? Nah, itu menolong dan arti tolong menolong. Kemudian, nah, sekarang contoh tolong menolong di sekolah. Apa saja ya? Nah, yang pertama, menolong teman yang jatuh. Nah, apabila kita melihat teman kita yang jatuh saat di sekolah, sebaiknya kita menolongnya, ya. Jangan kita membiarkannya, ya. Kalau kita menolongnya berarti bukti sayang kita kepada teman kita, ya. Oke, kemudian menolong teman yang kesulitan belajar. Contoh, apabila dalam proses belajar mengajar kalian diberikan tugas, ya, untuk berdiskusi. Nah, ada salah satu anggota kalian yang kesulitan untuk mengerjakan soal. Nah, bagi kalian yang bisa, diharapkan untuk membantu teman kita yang kurang paham, membantu teman kita untuk bagaimana cara mengerjakannya, ya. Itu. Kemudian apalagi?
meminjamkan buku kepada teman. Nah, ini juga perlu ketika di sekolah apabila teman kita belum mempunyai buku. Contoh ya, teman kita belum memiliki buku tematik 3 set terbitan Erlangga. Nah, kita diharapkan sikap yang baik adalah meminjamkan buku kita kepada teman. Mungkin untuk difotokopi atau untuk ditulis mandiri, seperti itu ya. Kemudian membantu guru menghapus tulisan di papan tulis. Nah, ketika guru sudah menerangkan, kemudian menulis di papan tulis, nah kemudian sudah banyak, nah apabila ingin menulis lagi kan gurunya, nah inisiatif kalian ya. Semisal contoh, Pak, saya aja yang menghapus papan tulisnya. Nah, itu adalah contoh tolong menolong di sekolah ya. Oke. Nah, itu adalah contoh dari tolong menolong di sekolah. Kemudian tolong menolong menunjukkan sikap hidup rukun dengan orang lain. Tanpa bantuan orang lain tidak mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Nah, tentu ya, tolong menolong akan menghasilkan sikap hidup rukun ya, menunjukkan hidup rukun dengan orang lain. Contoh seperti gambar di sini. Nah, di sini ada seorang anak sedang bekerja sama mengangkat sebuah bangku. Nah, di sini terlihat hidup rukun ya. Kemudian apabila tanpa bantuan orang lain, itu kita tidak bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Walaupun bisa, tapi tidak ringan, berat ya. Contoh seperti ini, apabila meja ini diangkat oleh satu anak, pasti akan terasa berat ya. Bahkan semisal tidak kuat, ya berarti kan tidak bisa mengangkatnya atau tidak bisa mengatasi kesulitannya. Tetapi kalau kita membutuhkan bantuan orang lain, pasti akan mampu mengangkatnya dengan ringan. Atau juga bisa disebut tidak mampu mengatasi kesulitannya ya dengan bersama-sama ya. Nah, itu adalah tolong menolong ya, menunjukkan sikap hidup rukun dengan orang lain. Nah, terus kemudian kita itu memerlukan bantuan orang lain ya. Karena apa? Karena tanpa bantuan orang lain kita tidak akan mampu mengatasi kesulitan kita ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nah, jadi saling menolong itu merupakan hal kebaikan ya, yang harus kalian biasakan. Karena apa? Kebiasaan tolong menolong akan membuat hidup menjadi harmonis dan timbul rasa peduli terhadap sesama ya. Jadi rasa peduli itu mampu mencegah terjadinya permusuhan ya. Jadi lakukan tolong menolong itu dengan ikhlas. Hilangkan rasa ingin dibalas ya. Kemudian hilangkan rasa ingin dipuji ya, dan hilangkan rasa ingin dihormati dalam menolong sesama. Contohnya pada gambar ini, mereka saling peduli ya. Mereka saling peduli terhadap sesama ya, sesama teman tentunya. Oke. Sekarang manfaat tolong menolong. Apa saja ya manfaat tolong menolong? Yang pertama, memupuk rasa kebersamaan. Nah, dengan tolong menolong, maka kalian akan timbul rasa kebersamaan ya, rasa kesetia kawanan kalian ya. Nah, kemudian mempererat tali persaudaraan ya. Kalau kalian saling tolong menolong, hidup kalian akan tidak bertengkar ya. Tali persaudaraan kalian akan erat, kalian akan bahagia ya, akan senang ya. Kemudian meringankan beban orang lain, seperti pada gambar ya. Di sini
kalau meja ini diangkat oleh satu anak, pasti akan terasa berat, ya. Tapi karena sikap tolong menolong, ya, akan timbul meringankan beban orang lain yang tadinya berat. Karena saling tolong menolong, ya, saling bekerja sama, maka akan terasa ringan. Kemudian apalagi? Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Iya, itu sudah pasti. Karena apa? Dengan tolong menolong seperti ini, kalian akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Seperti contoh, ya, di dalam kelas 3B, di sini ada kerja bakti. Kalian saling tolong menolong. Pasti kalian akan merasakan persatuan dan kesatuan kalian itu sangat erat, ya. Nah, rasa kebersamaan kalian akan tumbuh, ya. Nah, itu manfaat tolong menolong, ya. Oke. Kemudian sekarang gotong royong. Apa itu gotong royong? Nah, gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama yang bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Nah, gotong royong itu intinya adalah kerjasama, ya. Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang yang bersifatnya itu sukarela, ikhlas, ya, dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan, ya, yang tadinya berat menjadi ringan, ya. Nah, itu terkait tentang gotong royong. Oke? Nah, kemudian semisal contoh gotong royong di sekolah. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, semisal di dalam atau di lingkungan sekolah kalian ada kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, pasti kalian akan melakukan gotong royong seperti yang terlihat pada gambar ini. Di sini ada anak-anak yang sedang bergotong royong membersihkan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian dipilah-pilah, ya. Nah, ini adalah contoh dari kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, ya. Kemudian membuat majalah dinding, ya. Kalian bekerja sama untuk memperindah lingkungan sekolah dengan cara membuat majalah dinding. Kalian bergotong royong bagaimana cara membuat majalah dinding yang bagus, ya. Oke, kemudian mengadakan kegiatan di sekolah seperti bakti sosial. Nah, mengadakan kegiatan di sekolah seperti bakti sosial ini juga termasuk gotong royong. Karena apa? Gotong royong membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, ya. Jadi dalam mengadakan kegiatan, contoh penggalangan dana untuk korban banjir. Nah, kalian gotong royong, ya, mengumpulkan di setiap masing-masing kelas, kemudian diadakan penggalangan dana, ya. Oke, ini adalah contoh dari gotong royong di sekolah. Kemudian contoh gotong royong di rumah. Nah, ini di rumah. Contohnya membersihkan rumah bersama-sama saat hari libur. Contoh di hari Minggu, kalian tidak masuk sekolah. Nah, kalian membersihkan rumah secara bersama-sama. Baik itu ayah, ibu, kemudian anak, ya, baik kakak atau adik, kalian bekerja sama membersihkan rumah kalian. Itu pun termasuk gotong royong, ya. Kemudian berkebun bersama keluarga, ya. Kalian bersama-sama gotong royong menanam jagung di kebun kalian atau menanam kacang panjang di kebun kalian, ya.
secara bersama-sama, secara gotong royong. Nah, itu adalah contoh dari gotong royong. Kemudian apalagi? Bekerja sama membersihkan bagian rumah yang rusak. Nah, contoh, Bapak sedang memperbaiki jendela, ya. Kemudian memerintahkan anaknya untuk mengambil palu. Nah, itu juga termasuk gotong royong, ya. Jadi bekerja sama, ya, membersihkan bagian rumah yang rusak. Nah, itulah contoh dari gotong royong di rumah, ya. Kemudian sekarang contoh gotong royong di masyarakat. Pasti kalian pernah menjumpai, ya, gotong royong di masyarakat. Contohnya apa? Membangun fasilitas umum seperti jembatan. Nah, mungkin di tempat kalian, ya, pernah menjumpai, ya, adanya kerja bakti, ya. Kerja bakti membersihkan jalan sampai membangun fasilitas umum seperti jembatan, ya. Ada yang gotong royongnya, ada yang ngaduk semen, kemudian mengangkat koral, kemudian menggotong kayu. Nah, itu adalah contoh dari gotong royong di masyarakat, ya. Kemudian apalagi? Membersihkan lingkungan desa. Biasanya kalau sudah masuk di bulan Agustus, ya, kan ada peringatan 17 Agustusan. Biasanya desa akan mengadakan kerja bakti di lingkungan desanya masing-masing, ya. Biasanya membersihkan lingkungan desa, entah itu disaponi, kemudian pemasangan umbul-umbul, ya. Itu termasuk contoh gotong royong di masyarakat. Apalagi menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Nah, biasanya Pak Kepala Desa menghimbau masyarakatnya untuk menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Biasanya dipasang di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu perlu gotong royong dari masyarakat. Maka dari itu, menanam pohon untuk penghijauan lingkungan itu juga termasuk contoh gotong royong di dalam masyarakat. Oke, paham ya terkait gotong royong? Nah, oke, kita lanjut. Pentingnya gotong royong. Nah, di Indonesia sendiri, ya, gotong royong itu masih menjadi kegiatan yang lekat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, ya. Gotong royong dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, ya. Nah, ini dia contohnya. Contoh pentingnya gotong royong. Pekerjaan yang berat nanti akan terasa ringan kalau dikerjakan dengan gotong royong, ya. Nah, dengan bergotong royong, semua orang yang terlibat memiliki tanggung jawab bersama. Gotong royong dapat menumbuhkan kebersamaan dan mempererat persaudaraan, ya. Nah, jadi dengan gotong royong itu, semua yang terlibat itu akan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Seperti contoh, di sini sedang mengadakan kerja bakti membersihkan jalan dan selokan. Nah, mereka itu memiliki rasa tanggung jawab. Makanya terlihat mereka membawa alat kebersihan sendiri-sendiri, ya. Mereka tanggung jawab akan kebersihan jalan yang mereka lalui setiap hari, ya. Kemudian gotong royong pun dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat persaudaraan. Nah, dapat terlihat di sini rasa kebersamaan mereka itu sangat erat, ya. Nah, di sini mereka tersenyum, ya. Mereka sangat senang karena pekerjaan dilakukan secara gotong royong atau bersama-sama, ya. Nah, itu pentingnya gotong royong. Nah, khusus buat kalian sebagai seorang pelajar dan generasi penerus bangsa, itu harus memiliki kewajiban untuk selalu
menanamkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena apa? Karena hal tersebut itu dilakukan agar nilai gotong royong tidak terkikis oleh perkembangan zaman dan tetap lestari ya. Tentunya di lingkungan kita ya, khususnya di desa, kemudian sampai negara kita yaitu Indonesia. Oke. Nah, itu terkait pentingnya gotong royong. Ya, mungkin hanya itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia. Tetap selalu semangat belajar ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.